Bismillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang merujuk kepada kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah di Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu dharihahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pembahasan masih terkait dengan perang Khaybar, karena pembahasannya cukup panjang ya. Perang Khaybar, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bisa menguasai Khaybar dan sekitarnya ya, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Kemudian kaum muslimin mengusir orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar. Tapi lantas kemudian orang-orang atau penduduk Khaybar ini minta supaya mereka jangan diusir lah begitu ya. Mungkin masih ada yang bisa dilakukan bersama. Maka penduduk Khaybar negosiasi dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka yang memiliki perkebunan luas ini yakin bahwa kaum muslimin belum punya ilmu untuk menggarap lahan seluas yang ada di Khaybar. Maka mereka nawarin, gimana kalau kami saja yang garap ya. Karena lahan itu setelah mereka kalah dari kaum muslimin, lahan Khaybar jadi milik kaum muslimin. Toh kalau diserahkan ya mungkin belum terbiasa untuk menggarap lahan seluas ini. Karena Khaybar seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, mali'ah ya, penuh sekali dengan pohon-pohon kurma. Salah satu penghasil kurma terbaik ya Khaybar itu. Maka jangan usir kami, kita garap saja bersama, nanti hasilnya kita bagi dua. Nah, ternyata usulan ini diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syarat, kata Rasulullah, kalau nanti sewaktu-waktu kalian buat onar, buat kesalahan, maka kami berhak untuk mengusir kalian kapan saja. Siap, setuju. Akhirnya terjadilah kesepakatan itu. Nah, sehingga kaum muslimin mendapatkan kemenangan di Khaybar. Nah, hanya saja ada beberapa gelintir orang yang masih sakit hati dengan kemenangan kaum muslimin, sehingga mereka masih memfokuskan diri untuk menyingkirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana pun caranya itu. Salah satu yang masih punya dendam kesumat itu bernama Zainab bintul Harith
imra'atu Salam bin Mishkam. Salah satunya bernama Zainab bintu Al-Harith, istri dari pemimpin Khaybar. Sebenarnya ini pemimpin Bani Nadir. Bani Nadir terus kemudian pindah ke Khaybar. Ya. Salam bin Mishkam ini matilah pada saat perang Khaybar. Kemudian belum lagi ayahnya Al-Haris, ayahnya Zainab juga mati. Ya, pamannya juga begitu, sehingga terlalu dalam mungkin sakit hati dan dendam seorang Zainab. Maka beliau cari cara sehalus mungkin untuk bisa mencelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat celah dari makanan. Beliau cari makanan apa yang sekiranya akan dimakan sama Nabi. Nggak mungkin kelewat, sehingga kemudian makanan itu nanti diracun sama Zainab bintul Haris. Maka mulai cari-cari informasi apa yang disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat qad sa'alat ayya 'udwin minasyah ahabba ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata informasi Rasulullah suka sama kambing. Bagian mana? Maka orang-orang yang digali informasi dari informan-informan ini mengatakan Nabi itu paling suka sama zira, ya, zira, ya, bagian-bagian paha. Ya. Maka lantas kemudian dilaksanakanlah siasat itu, ya, dikasih racun yang banyak, summa sammat sa'ir syah. Jadi nggak nanggung-nanggung, biar nggak curiga atau ada kemungkinan nanti Nabi ngambil selain paha, bagian lain juga diracunin. Gitu. Pokoknya jangan sampai meleset. Jangan sampai cuman pahanya doang yang diracun, ternyata Nabi nanti ngambilnya bagian lain. Gitu. Bisa gagal terencana. Maka satu syat itu, ya, satu kambing itu dilumurin semua. Lantas kemudian dihidangkanlah makanan yang sudah diracuni ini, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang kumpul dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Nah, falamma wada'atha baina yaday Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam tanawala dzira. Jadi begitu dihidangkan di hadapan Nabi, benar Nabi ngambil paha tuh. Memang Nabi suka paha. Tanawala dzira falaka minha mudghatan falam yusghiha. Udah sempat dikunyah sama Nabi tapi belum sempat ditelan. Itu kambing tuh. Ya. Wa ma'ahu Bashar bin Barra bin Ma'rur qad akhadha minha kama akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma Bashar fa asaghaha. Sementara ada Bashar, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Bashar bin Barra, melakukan apa yang Nabi lakukan, diambil itu daging. Hanya saja Bashar udah ngunyah plus ditelan sama beliau, gitu. Ya. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dikunyah, ya, Nabi muntahkan gitu. Ya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus ngomong, inna hadzal azam la yukhbirani annahu masmum. Ini daging ini ngasih tahu saya bahwa daging ini sudah diracuni, kata Nabi. Kaget Nabi. Summa da'a biha, dipanggil tuh. Mana yang bikin ini? Dibawa Zainab. Dicecar pertanyaan, fa'tarafat. Terus ngaku, iya, saya ngasih racun. Nabi tanya, wahai wanita, ma hamalaka ala dzalik, kenapa kok ngelakuin itu, kata Nabi. Qalat, wanita ini Zainab berkata, kaum saya bilang bahwa engkau ini nggak bisa untuk disakiti karena engkau seorang nabi. Saya perlu membuktikan itu. Kalau engkau hanya seorang pemimpin saja, niscaya kau akan mati.
Tapi kalau kau benar seorang nabi, kama da'a, seperti apa yang dikatakan oleh kaumku, maka kau akan selamat. Dan terbukti ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah meminta klarifikasi tadi, ya, Zainab ini bersyahadat, Pak. Dia mengakui kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masuk ke dalam agama Allah. Nah, kisah berikutnya ini ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan karena dia melakukan membubuhi racun itu dalam keadaan belum sebagai seorang muslimah, ya, maka tidak dieksekusi sama Nabi. Ya. Setelah dia berislam, seolah-olah sudah dihapus semua itu. Ya. Jadi dibiarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada dalam riwayat Muslim, dan ini yang dipegang sama Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya. Ketika orang-orang berkata, ya Nabi, gimana nih urusan Zainab? Dia masuk dalam Islam, tapi dia udah ngebunuh sahabat kita Bashar. Apakah berlaku hukum qisas ya Nabi? Gitu. Ala naqtuluha ya Rasulullah? Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la. Kata Nabi, enggak, kita enggak ngebunuh. Itu dalam riwayat Muslim. Tapi nanti ada lagi pendapat ulama yang mengatakan awalnya Nabi membebaskan, tapi keluarganya Bashar nggak nerima. Sampai kemudian diberlakukanlah hukum qisas. Ya. Nah, ini ada dua versi. Ya. Walaupun nanti kata sebagian ulama, ya itu nggak saling bertentangan antara satu cerita dan cerita yang lain. Cerita yang mengatakan nggak dieksekusi itu part yang satu. Sementara sambungannya adalah keluarganya Bashar nggak terima gitu. Jadi nggak ada yang kontradiksi. Nah, sebagaimana perang-perang yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata sama. Ya. Ikhtiar beliau dengan doa itu juga beliau lakukan. Sebagaimana di perang-perang sebelumnya, perang Badar yang kita udah pernah kisahkan itu, Nabi walaupun udah dikasih kisi-kisi kemenangan, udah tahu bahwa beliau akan mendapatkan kemenangan dari Allah, tetap nggak meninggalkan doa. Ya. Di perang Uhud sama, tetap doa. Di perang-perang yang lain tetap berdoa, termasuk pada saat perang Khaybar. Ya. Jadi ini pentingnya ya, kita memahami bahwa ya doa itu silahul mukmin, ya, senjata dan amunisinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu nggak pernah ninggalin doa. Nabi nggak pernah meninggalkan doa. Baik. Lantas kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan membagikan ghanimah kepada kaum muslimin. Ya. Ada satu kisah seorang sahabat atau orang yang membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang kemarin kita ceritakan orang Baduy itu, ya, orang Baduy yang masuk dalam agama Allah terus langsung minta sama Nabi, apa yang bisa saya lakukan? Ya, udah jihad fisabilillah. Setelah perang Khaybar menang kan? Menang perang Khaybar. Lantas dibagikan ghanimah. Masing-masing mendapatkan porsinya. Orang Baduy ini juga dapat. Beliau ini belum tahu bagaimana mekanisme peperangan, bahwa ada ghanimah yang dibagikan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu dikasih, dibawain harta, tersinggung dia. Kata beliau, saya ini masuk Islam bukan untuk harta ini. Saya ini masuk Islam betul-betul untuk Allah dan Rasulnya. Nggak usah bagi-bagi saya kayak begini. Yang nganterin harta kan bingung, sementara itu adalah sesuatu yang sudah menjadi haknya dia. Yang ngebagiin Rasulullah pula gitu.
Maka utusannya Nabi yang ngebagi harta itu hadza qismun qasamahullahu war rasuluh. Enggak kok, ini bagian udah dibagi sama Allah sama Rasul. Balikin gitu. Saya nggak mau nerima. Nah, dibalikin. Nabi dapat laporan, akhirnya Nabi manggil nih orang Baduy ini. Begitu dipanggil, kenapa aku nggak mau nerima? Kata orang Baduy ini, bukan karena harta ini aku masuk Islam ya Nabi. Tujuan saya bukan harta, bukan. Tujuan saya hahuna. Nih, saya kena panah di sini, kena tombak di sini. Itu tujuan saya. Artinya tujuan saya ngebela agama Allah dan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi cuma ngomong, kalau emang benar niatmu itu, Allah akan sempurnakan hajatnya. Nabi cuma ngomong begitu doang. Intasdukillaha yasdukka. Allah yang nanti akan menggenapkan apa yang kau inginkan. Maka setelah perang Khaybar ada lagi tuh perang-perang kecil setelahnya. Ya, masih di area-area Khaybar, belum jauh dari Khaybar. Ya, sisa-sisanya itu. Sehingga kemudian nanti Nabi mendapatkan orang Baduy itu wafat syahid fisabilillah. Dan seperti apa yang sudah dia inginkan sebelumnya, dia terkena anak panah persis di mana dulu telunjuknya menunjuk tenggorokannya dia itu. Jadi Allah sempurnakan. Yang kita ambil pelajaran kemarin, kalau kita sudah punya niat azam kuat lillahi ta'ala, memang itu untuk baik bagi diri kita dan agama kita, Allah akan sempurnakan itu. Allah yang sempurnakan. Kalau kita ngandelin diri pribadi, apalah kita gitu, siapa kita? Sehingga Nabi SAW sempat memberikan satu gambaran doa kan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin ya rabbal alamin. Jangankan untuk urusan besar, ngurusin diri kita sendiri aja kita nggak bisa kalau bukan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahasa dalam doa itu, ya Allah, jangan tinggalkan aku walaupun hanya sekedip mata saja, ya. Jangan. Jadi kalau kita punya azam tuh tekad yang kuat, Pak. Bukan cuma sekedar niat. Azam tuh di atasnya niat. Kalau sudah punya tekadnya itu baik untuk diri kita, baik untuk agama kita, bismillah kerjakan, biar Allah yang menyempurnakan. Tawakal Allah. Ya, sebagaimana orang Baduy. Ya. Nah, sementara ada kisah yang lain yang mirip-mirip. Ya. Ada orang zohirnya luar biasa, ya. Tapi Nabi SAW udah ngelihat nih orang gelagatnya beda, karena Nabi kan dikasih kelebihan sama Allah, ya, dikasih mukjizat. Salah satunya adalah Rasul bisa ngebaca gitu. Ngebaca fulan nih niatnya ikhlas apa enggak, Nabi tahu. Oh, ini orang munafik, Nabi paham itu. Jadi orang yang ketika perang nih itu seolah yang paling berjasa gitu. Tapi kata Nabi, nggak beres nih niatnya orang. Sahabat-sahabat yang lain kan nggak dikasih lihat seperti apa yang Nabi lihat. Maka sahabat-sahabat lain bertanya, kok bisa ya Nabi? Sementara apa yang dia lakukan sepenglihatan kita, ya orang ini luar biasa gitu. Kata Nabi, ya sudah lanjutkan, karena nahkum bizawahir. Kita nih kalau menghukumi sesuatu dengan yang zahir-zahir, betul sudah. Hanya saja Nabi diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya. Benar, ya. Begitu kemudian satu waktu orang ini terkena sabetan pedang, ya, dia nggak kuat, dia nggak terima dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri saja. Ya, sementara tidak diperkenankan seseorang untuk membunuh dirinya sendiri. Ya. Ya begitulah, jangan tertipu dengan amal, ya. Jangan tertipu dengan amal lahiriah. Cek, kalau kita amal tuh ya Allah, ini untuk al-fakir dan untuk kita semua. Kalau kita amal, kita cek amalan kita sebenarnya itu lillahi ta'ala atau untuk selain kita, atau untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lantas kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
selepas perang Khaybar ini menikahi Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Ya. Jadi Nabi menikahi salah satu putri pemimpin Yahudi, Huyai bin Akhtab. Bapak yang ngikutin beberapa pengajian terakhir akan familiar dengan nama Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini pemimpin Bani Nadir, Pak, yang sejak awal sudah berkhianat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal. Jadi ceritanya Safiyah ini berkisah, ya Nabi, wahai suamiku, dulu saat engkau baru datang, belum nyampe di Madinah, masih di Kuba, ayah saya tuh udah nongkrongin, pengen ngelihat sosok yang disebut Nabi itu kayak gimana bentukannya. Masih di Kuba, ayah saya udah nyampe. Dia berangkat pagi-pagi, pulang udah tengah malam untuk meng-cross check seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu tahu bahwa Nabi yang datang bukan bagian dari Bani Israel, kecewanya luar biasa. Ayah sampai rumah tuh ditegur aja nggak mau jawab gitu. Sampai kemudian ayahnya yang ngerocek Nabi di Kuba itu, ya, bersama adiknya, begitu sampai kembali ke rumah ditanya sama adiknya, ahua, apakah benar itu Nabi yang selama ini kita tunggu? Huyai bin Akhtab bilang apa, Pak? Huwa, iya dia orang. Tapi dia bukan dari golongan kita, maka nggak kita terima. Wallahi, demi Allah akan saya perangi orang ini sampai saya mati. Kata Huyai begitu. Kalau ngelihat alamat yang ada dalam Taurat, sama persis sudah. Bahkan Al-Quran sudah menggambarkan itu. Bahwa orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi, ya'rifuna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka bahkan lebih kenal dari anak mereka sendiri. Karena tanda-tandanya jelas sekali digambarkan dalam Taurat itu. Satu saja. Bukan bagian dari Bani Israel. Diperangi. Lain cerita dengan Safiyah. Semenjak ayahnya cerita bahwa dia sebenarnya betul seorang nabi, sebenarnya sudah ada keterikatan hati dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Safiyah ini, ya, Safiyah Ummul Mukminin bintu Huyai bin Akhtab. Jadi Nabi punya seorang istri yang turunan Yahudi, ada, namanya Safiyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Bahkan nanti sebelum beliau itu menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sempat mimpi, Pak. Ya, mimpinya sama dengan istri Nabi yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidah Juwairiyah. Ya, Sayyidah Juwairiyah kalau tidak salah mimpinya sama. Mimpinya apa? Ketiban bulan. Jadi bukan matahari, bulan itu datang ke dekat beliau, ke pangkuan beliau. Saat itu beliau ini sudah bisa memahami, hatinya membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia sempat curhat. Begitu curhat, oh malah disiksa. Curhat sama keluarganya yang Yahudi. Malah disiksa akhirnya. Nah, beliau begitu dinikahi sama Nabi, ada bekas bekas pukulan di pelipis beliau. Makanya Nabi nanya, itu apa tuh biru-biru itu di pelipis? Ini Nabi, ini bekas saat saya menceritakan tentang saya ini mangkuk bulan itu. Terus saya dipukulin ya sampai begini. Ya. Nah, jadi beliau ini, ya, Safiyah bintu Huyai menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas perang Khaybar. Ya. Safiyah bintu Huyai. Walaupun nanti ada omongan-omongan yang tidak enak, ya, tapi Nabi itu menceritakan bagaimana Nabi mencintai betul sosok Safiyah bintu Huyai ini. Ya. Ketika ada istri Nabi yang cemburu terus mengatakan, jadi mungkin membekas ya apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari sekian banyak pengkhianatan gitu. Jadi kalau ada di antara istri Nabi yang cemburu tuh pada Safiyah, kesebut tuh,
ini anak Yahudi gitu. Ya, kesebut tuh ya bintul Yahud. Nanti Sofiyahnya ngelapor sama Nabi, itu ada tuh dalam kisah-kisah itu ada. Ya. Sofiyah ngadu sama Nabi, apa kata Nabi? Ya nggak apa-apa, apa masalahnya kata Nabi? Kasih tahu bahwa engkau adalah istrinya Nabi satu, ayahmu Nabi, pamanmu Nabi. Maksudnya apa? Ayahmu Nabi, abuka Nabi. Jadi beliau ini masih keturunan dari Nabiullah Harun alaihissalam. Pamannya maksudnya adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi kamu nih orang istimewa, ayahmu Nabi, pamanmu Nabi, dan suamimu Nabi. Ngomong begitu kalau diledekin gitu. Jadi begitulah cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam konflik. Nabi meredam emosi ya, pasangan hidupnya. Ini kalau cerita banyak kisah-kisah yang apa ya, yang kayaknya kita berat untuk ngelakuin itu, Pak. Kisah pasangan hidup ya. Jadi Nabi SAW itu pernah naruh kakinya untuk jadi pijakannya Sofiyah naik ke atas kudanya beliau. Oh, kurang romantis apa tuh, Pak? Kakinya jadi pijakan. Nabi naruh kakinya supaya jadi pijakan Sofiyah untuk naik ke atas kudanya beliau. Ya. Dan umur Nabi SAW saat itu ya sudah hampir masuk 60 mungkin. Itu kan tahun ke-6, hampir 60 ya, 50 sekian lah sudah. Ada nggak yang kayak begitu Pak sama istrinya? Ngasih kaki buat jadi pijakan gitu. Jangan suruh benerin lampu, ngasih pijakan benerin lampu, lain cerita tuh urusannya. Tapi begitulah keadaan bagaimana Nabi Muhammad SAW memperlakukan pasangan hidupnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, mungkin nanti ada sesi khusus untuk itu ya. Kemudian setelah itu, ya, saat Nabi SAW mendapatkan kemenangan di Khaybar, Nabi dapat berita gembira lagi satu, yaitu kedatangan sepupu beliau, saudara dari Ali bin Abi Thalib yang bernama Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qudumu Ja'far bin Abi Thalib minal Habasyah. Jadi Ja'far sepupu Nabi yang memang Nabi cinta betul, nyamperin Nabi di Khaybar ya. Jadi beliau dari Habasyah. Ingat ya, saat Nabi di Mekah sempat diganggu tuh, kisaran tahun-tahun 6 setelah kenabian, bukan setelah hijrah, setelah kenabian. Nabi ngerasa nggak mampu, tahun ke-5 lah kurang lebih, Nabi ngerasa nggak mampu untuk memberikan perlindungan kepada para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu dengan segala keterbatasan. Sehingga apa solusi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hijrahlah dulu ke Habasyah, ke Ethiopia ya. Karena di Habasyah ada seorang raja yang adil, yang tidak akan menzolimi dirimu dan kaum muslimin. Raja Najasyi namanya. Itu udah bahas jauh tuh, saat periode Mekah ya. Yang menjadi apa istilahnya, yang diberikan tanggung jawab lah, adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekian tahun untuk beliau di Habasyah ya. Mulai dari tahun ke-5 Nabi saja berangkat ke Madinah tahun keberapa Pak? 13 ya. 5 ke 13 sudah berapa tahun? 8, tambah lagi nih 6 tahun, belasan tahun tuh di Habasyah, menahan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau didampingi kalau nggak salah sama Abu Musa al-Ash'ari ya, radhiyallahu anhu. Abu Musa lain lagi ceritanya nih. Abu Musa beliau mau datangin Nabi di Madinah ya. Sementara Ja'far bin Abi Thalib dan beberapa kaum muslimin emang udah ada di Habasyah. Treknya dari Yaman tuh ngelewatin Habasyah, kapalnya kehempas, ngelipirnya ke Habasyah. Di situ ketemu sama Ja'far bin Abi Thalib. Terus mereka merencanakan, yuk kita ke Madinah bareng. Nah, akhirnya rombongannya Ja'far bin Abi Thalib dan rombongannya Abu Musa al-Ash'ari barengan tuh nanti. Ya. Nah, begitu sampai nanti di Madinah, ya, di Khaybar, ya. Wa qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Habasyah wa huwa fi Khaybar.
Jadi ketika Nabi di Khaybar didatangi ya oleh Ja'far bin Abi Thalib, juga Abu Musa al-Ash'ari ya. Di sini hanya disebutkan waman ma'ahu, jumlahnya kurang lebih 16 laki-laki dan 1 perempuan ya. Wa jama'atun ukhra kanu fil Yaman ya, tadi itu yang saya ceritain. Sebagian jemaah lagi dari Yaman. Ini rombongannya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Terus kemudian Nabi saking sukanya, ya, Nabi sampai ngasih gonimah, gitu. Gonimahnya dibagiin. Ya. Terus kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kening Ja'far bin Abi Thalib karena kerinduannya terhadap Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Sampai-sampai kata Nabi, saya nggak tahu nih, sekarang saya senengnya luar biasa. Cuman saya nggak tahu juga senengnya nih gara-gara menang Khaybar, apa gara-gara datangnya Ja'far. Jadi saking senengnya beliau mengekspresikan seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Terus kemudian Nabi tinggalkan Khaybar, ya. Sebelum Nabi meninggalkan Khaybar, Nabi nitipin dulu Khaybar. Khaybar harus ada imamnya, harus ada pemimpinnya. Jadi kalau sudah ada jamaah, ya, jamaatun, sudah ada sekumpulan komunitas orang, maka harus angkat pemimpin. Ya. Maka di Khaybar itu dititipkan, ya, daerah Khaybar, ya, dengan seorang sahabat yang bernama apa itu? Seorang Ansar, qila lahu Sawad, namanya Sawad bin Ghaziyah namanya. Nah, ini yang ditugaskan untuk ngontrol Khaybar, ya. Ngontrol Khaybar dari Bani Adi. Terus kemudian ada satu peristiwa di sini, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhkan kurma Khaybar. Ini kurma Khaybar, ini kurma yang luar biasa. Kata Nabi, ternyata begini nih kurma Khaybar, begitu dahsyat dan nikmat. Karena kebayang Pak, Nabi itu biasanya Sallallahu Alaihi Wasallam makan korma tuh korma yang bisa awet lama, udah dikeringin dulu keras-keras korma Nabi. Saking sederhananya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Iya, Nabi suka dengan ajwa, betul. Tapi nggak setiap saat disuguhi itu. Dominannya adalah tamer-tamer atau kurma-kurma yang biasa saja grade-nya. Seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau terkejut sekali ketika beliau mendapatkan ada kurma Khaybar ini. Akullu tamrin Khaybar hakaza. Ini kurma Khaybar begini semua nih. Kata orang yang lagi nyuguhin, faqala la wallahi ya Rasulullah. Enggak ya Nabi. Ya, biasanya kurma yang bagus begini udah hasil, ya, dari kami nuker kurma-kurma yang jelek. Ya, disortir, udah gitu ditukar, dibarter. Karena Nabi disuguhin tuh semua isinya bagus. Emang semuanya bagus? Enggak, Nabi ini mah udah dipilih. Kami udah nuker yang jelek sama yang bagus. Cuman ada keterangan di situ. Kami nuker biasanya, ya, 1 sok yang bagus ditukar dengan 2 sok yang jelek. Gitu. Ya, jadi perbandingannya 1:2. Dan Nabi ngedenger begitu, la taf'al. Kalau mau barter jangan begitu caranya, kata Nabi. Ya. Ini nanti masuk ke dalam konsep riba. Nggak bisa menukar barang sejenis dengan perbedaan ukuran, walaupun yang satu bagus, yang satu jelek. Nggak bisa tuh. Ya. Beras yang kelas 1 sebanyak 1 liter ditukar dengan beras kelas 2 sebanyak 2 liter, tuh nggak boleh. Nggak diperkenankan itu. Ya. Masuknya ribal fadl, riba penambahan, ya, itu enggak boleh. Mata uang yang sejenis ya, jangan. Jadi jatuhnya kayak apa? Kayak kita lagi lebaran, nuker uang 100.000, 10 ribuan,
tapi dapatnya 90.000, itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Ya. Jadi ini Nabi SAW bilang jangan, la taf'al, jangan. Kata Nabi, bi' al-jama' bid-darahim summa bata' bid-darahim janiban. Oh, jadi kata Nabi, jual dulu korma yang jelek, itu jual dulu. Dapat uangnya baru beli yang bagus. Itu caranya. Ya. Jadi kayak begitu, mekanismenya begitu. Ya. Nah, jadi ini juga peristiwa terjadi di Khaybar. Nah, al-ibar wal izat, di antara beberapa catatan sebagai hikmah ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Yang pertama, dari kisah Khaybar ini kita bisa melihat bahwa peperangan Khaybar ini bukan seperti peperangan sebelumnya. Kalau perang sebelumnya Nabi bertahan, Nabi diserang, Nabi defense, bertahan. Sementara Khaybar pasca sulhul Hudaybiyah, Nabi yang nyerang. Jadi udah ada perubahan nih. Sebelumnya bertahan, kali ini Nabi yang nyerang. Tujuannya apa? Untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu nanti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda sampai di Khaybar membuka benteng demi benteng, itu Ali kan nanya, "Ya Nabi, kita perangi dan kita bunuh semua nih." Maksudnya begitu Nabi? Enggak, kata Nabi, enggak. Kenalkan dulu dengan agama Islam. Pahami dulu. Ajak mereka untuk masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ngebangkang, menjatuhkan agama kita, baru kita lanjutkan peperangan. Jadi tujuannya untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, ini mulai perubahan. Yang tadinya bertahan, nah sekarang sudah mulai ekspansi lah. Ya. Nah, terus kemudian ada lagi di sini ya, terkait dengan ghanimah tadi, ya, tentang ghanimah. Jadi pembagian ghanimah itu ya etika perang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Nabi sudah memberikan bagian-bagiannya itu sesuai dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak bisa sembarangan tuh Pak bagi-bagi ghanimah itu. Jadi ghanimah yang dibagikan berdasarkan keadilan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kemudian juga masalah riba tadi. Ya. Terus selanjutnya ya, pelajaran tentang masyru'iyatu aqdil musaqah. Ada satu jenis kerjasama. Ketika orang-orang Khaybar menawarkan diri, ini kan semua sekarang kebon milik kalian kaum muslimin, jangan kalian usir kami, biar kami yang ngurus, nanti hasilnya kita bagi dua. Ya. Ini kaedah kerjasama dalam masalah atau objeknya perkebunan atau pertanian disebut dengan al-musaqah. Ya. Sekarang udah dikembangkan model-model begitu kan. Jadi sekarang kerjasama tuh banyak sekali dan ada sandarannya dari zaman Nabi SAW. Dahsyat betul tuh muamalah kita itu. Ya. Al-musaqah ini kerjasama. Yang satu punya lahan, yang satu disuruh ngurusin lahan. Tapi bentukannya lahan ini udah ada pohonnya. Karena di Khaybar tuh udah ada pohon korma, udah ada pohon anggur. Jadi kalau kita nih sekarang kayak ngamanahin bujang tahu Pak? Apa namanya? Bujang tuh yang ngejaga kita punya lahan. Ya. Cuman pembagiannya nanti kerjasamanya hasilnya ya, itu jadi bujang nih dia nggak diupahin, tapi nanti hasilnya dibagi dua. Hasilnya. Jadi makin dia bagus, banyak hasilnya, makin banyak untungnya. Kalau di sini apa namanya Pak? Yang jagain lahan tuh. Saya nggak tahu, kalau di kampungan saya nyebutnya bujang, yang jagain. Jadi kita punya lahan nih, udah ada pohon-pohonnya. Yang satu ngurusin gitu. Tapi bukan ngupahin, bukan upah berbayar, itu ijaroh namanya. Kalau kita ngupahin per bulan sekian, itu namanya ijaroh, nama modelannya. Kalau ini dari hasil
hasilnya berapa, bagi 2. Tapi semenjak awal dia itu ngurusin, kita nggak ngupahin. Nah, itu modelnya namanya musaqah. Ya, namanya musaqah. Ya. Ada lagi modelan lain. Nama modelannya muzara'ah. Ya. Muzara'ah berbeda. Ya. Yang satu punya lahan, tapi nggak punya pohon, nggak ada, pokoknya tanah doang. Yang satu ngegarap. Yang satu ngegarap. Nah, ini nggak boleh, bagi hasil tuh nggak boleh. Apalagi pendapat mazhab Syafi'i yang agak straight. Ini harus ditentukan sejak awal, nominal pembagian untungnya berapa. Nah, itu namanya muzara'ah. Ya. Nah, kalau yang dilakukan oleh penduduk Khaybar namanya musaqah. Ini kalau digali akan luas lagi, dahsyat betul. Ya, kaidah-kaidah itu. Ada mudharabah, ada musyarakah, ada ijarah tadi. Ada musaqah kalau objeknya adalah tanah atau lahan yang sudah ada kebunnya. Ada modelnya lagi muzara'ah, ada lagi mukhabarah. Oh, banyak sekali modelan-modelan itu. Ya. Dan itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikembangkan oleh para praktisi ekonomi Islam saat ini. Ya. Nah, jadi itu. Ya. Masuk sudah ya? Sudah. Ya Allah. Nah. Ya. Baik, ya. Kemudian selanjutnya terkait kebiasaan menghormati seseorang, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh begitu kedatangan siapa tadi, Ja'far, itu cipika-cipiki, ya, boleh, ya, itu diperbolehkan, ya. Terus kemudian bahkan itu menjadi tradisi yang awal-awal dilakukan. Konon ini dari Yaman katanya, dari Abu Musa al-Asy'ari, wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi tradisi itu sampai sekarang masih berlaku. Jadi kalau ketemu, ya kita sebagai bentuk saling menghargai dan menghormati dengan seperti itu. Ya. Baik, ya, yang terakhir ini tentang hurmatur riba, fadl fil riba, ya. Jadi diharamkannya riba dalam transaksi. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, Allah kasih kita istiqamah dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan pembahasan kita yang singkat ini menjadi satu kebaikan dan barokah untuk kita semua. Insya Allah. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu waliyyu taufiq, wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.